Selamat datang kembali ke channel saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman dari materi jaringan komputer yang saya pelajari selama 1 semester. Sebelum saya memulainya, saya akan memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Cornelius Lembalno Brutu, NIM 219510016 dari kelas 4 TIA, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Metodis Indonesia, mata kuliah jaringan komputer, dosen pengampu Bapak Fatih Gaen Larosa. Yang pertama adalah definisi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi dan media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data aplikasi maupun berbagi perangkat keras komputer. Lalu data communication. Data communication atau komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat melalui beberapa bentuk media transmisi seperti kabel kawat. Efektivitas komunikasi data atau data communication tergantung pada 4 karakteristik dasar, yakni delivery, data yang disampaikan ke tujuan yang tepat; akurasi, sistem harus mengantarkan data secara akurat; timelines, sistem harus mengantarkan data sesuai waktu, jika terlambat maka tidak berguna; dan terakhir jitter, mengacu pada variasi waktu kedatangan paket. Lalu ada 5 komponen komunikasi data. Yang pertama ada message atau pesan, kedua sender atau pengirim, ketiga receiver atau penerima, keempat transmission medium atau media perantara, dan yang kelima ada protokol atau aturan. Lalu network. Network adalah interkoneksi dari sekumpulan perangkat yang mampu berkomunikasi. Dalam definisi ini, perangkat dapat menjadi host atau sistem akhir seperti yang sering disebut komputer, desktop, laptop, telepon seluler, ataupun sistem keamanan. Network juga harus memenuhi kriteria, yaitu performa, keadilan, dan keamanan. Struktur fisik network. Yang pertama ada point-to-point, menyediakan tautan khusus antara dua perangkat. Seluruh kapasitas tautan dicadangkan untuk transmisi antara kedua perangkat tersebut. Dan kedua ada multi-point, koneksi di mana lebih dari dua perangkat khusus berbagi satu tautan. Lalu konsep protokol layering atau lapisan protokol. Pada lapisan protokol terdapat first scenario yang merupakan protokol lapisan tunggal dan juga second scenario yang merupakan protokol 3 lapisan. TCP atau IP Protocol Suite terdiri dari 5 lapisan, yaitu application pada layer 5, transport pada layer 4, network pada layer 3, data link pada layer 2, dan physical pada layer 1. Setiap layer memiliki nama paket atau packet names dan pengalamatan atau addressing yang berbeda. Yang pertama application, message dengan pengalamatan names, misal cornelius@gmail.com. Yang kedua transport atau segmen atau user datagram dengan pengalamatan port numbers, misal port 80, port 25. Yang ketiga ada network, datagram dengan pengalamatan logical address, misal 192.168.1.1. Yang keempat ada data link, frame dengan pengalamatan link layer atau MAC address, misal 00.21d, 2e0, 221.2fe, 2ff. Dan yang terakhir physical, yaitu bit. Lalu ada wired network dan wireless network yang sering disebut dengan jaringan kabel dan jaringan tanpa kabel. Pada TCP atau IP Protocol Suite, pada lapisan 1 atau physical layer dan lapisan 2 atau data link layer merupakan wilayah local area network atau LAN, dan wide area network atau WAN. LAN dirancangkan untuk area geografis terbatas seperti gedung atau kampus. Juga dapat dirancang untuk mengisolasi jaringan dalam organisasi dengan satu tujuan berbagi sumber daya. Saat ini umumnya LAN terhubung dengan WAN atau internet. Ada beberapa protokol yang digunakan pada LAN, yakni Ethernet, Local Talk, Token Ring, FDDI atau Fiber Distributed Data Interface. Lalu ada juga ATM atau Asynchronous Transfer Mode. Protokol LAN yang paling banyak digunakan adalah Ethernet, yang dapat digunakan pada topologi bus, star, dan tree. Penggunaan kabel twist, pair, koaksial, ataupun fiber optic. Connecting devices atau VLAN. Yang pertama ada host dan jaringan tidak normal beroperasi dalam isolasi. Jadi dipergunakan connecting device atau alat penghubung agar menghubungkan host bersama untuk menjadikannya suatu jaringan, atau menghubungkan jaringan bersama untuk menjadikannya suatu internet. Yang kedua ada connecting device, itu antara lain. Yang pertama ada hub, bekerja atau beroperasi dalam physical layer. Hub juga adalah alat yang tidak memiliki kemampuan penyaringan atau filter. Hub tidak memiliki link layer, address atau alamat link layer, dan tidak melakukan pengecekan link layer, address dari frame yang diterima. Hub membangkitkan ulang atau regenerate bit-bit yang korup dan mengirimkannya keluar dari setiap port. Lalu ada switch, bekerja atau beroperasi dalam physical layer dan data link layer.
Switch adalah alat yang memiliki kemampuan filtering, yakni memiliki sebuah tabel yang dipergunakan untuk penyaring atau filter keputusan. Switch melakukan pengecekan alamat tujuan frame dan menentukan dari port mana frame akan dikirim. Switch tidak merubah MAC address dalam suatu frame. Hardware router, alat yang bekerja pada physical layer, data link layer, dan network layer. Sebagai physical layer, router membangkitkan kembali sinyal yang terimanya. Sebagai data link layer, router melakukan pengecekan MAC address atau physical address atau source dan destination yang terdapat dalam paket. Sebagai network layer, router melakukan pengecekan network layer address atau IP address. Dan yang ketiga ada VLAN, merupakan suatu LAN yang dikonfigurasi melalui software bukan secara pengkabelan fisik. Pada kenyataannya pada dua tipe utama switch, yakni manageable switch atau bisa dikelola dan non-manageable switch atau pembuatan VLAN harus menggunakan tipe manageable switch. Lalu ada Internet Protocol dan IP address. IP address merupakan penanda dalam lapisan IP pada protokol TCP atau IP untuk mengidentifikasi koneksi setiap alat terhadap internet. IP address adalah alamat koneksi, bukan alamat mutlak host atau router. Karena jika host atau router bergerak atau pindah ke jaringan lain, alamat IP mungkin bisa berubah. Alamat IP hanya ada satu koneksi yang didefinisikan terhadap internet. IPv4 merupakan alamat 32 bit, yang berarti jumlah alamat adalah 232 atau 2 × 32 sama dengan 4.294.997.296. 32 bit direpresentasikan ke dalam 4 oktet atau 4 byte, di mana 4 byte sama dengan 8 bit. Setiap oktet atau byte hanya 8 bit, maka setiap bit dalam notasi dot atau desimal adalah mulai dari 0 hingga 255. Lalu ada address awal dan address akhir, ekstraksi informasi dari suatu address. Yang pertama ada jumlah address dalam suatu blok adalah 2 pangkat n, buka kurung 32 kurang n. Lalu yang kedua ada address pertama atau awal, semua bit kanan yang sisa 32 kurang n dijadikan bit 0. Lalu yang ketiga address akhir, semua bit kanan yang sisa 32 kurang n dijadikan bit 1. Contoh, address 167.199.170.82/27. Jumlah address dalam blok tersebut adalah 2 pangkat buka kurung 32 kurang 27 sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32 address. Konversi address 167.199.70.82 secara desimal dalam binario 1.0.1.0.1.1.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0. Bit 5 bit paling kanan pada address awal akan diubah menjadi 0, maka binarnya 10.0.1.1.1.1.0.1.1.1.1.0.1.0.0.000, maka desimalnya 167.199.70.64. Jika address akhir, maka 5 bit paling kanan akan diubah menjadi 1, maka binarnya yaitu 10.001111.1.1.00.1.1.1.1.0.0.1.0.1.1.1.1.1.1.1. Maka dalam desimal 167.199.170.95. Itu pada address akhir. Lalu kita masuk ke network management. Network management terdiri dari yang pertama ada configuration management, yaitu memonitor informasi configuration jaringan sehingga dampak dari perangkat keras ataupun lunak tertentu dapat dikelola dengan baik. Yang kedua ada fault management, adalah area manajemen jaringan yang menangani masalah ini. Sistem fault management yang efektif memiliki 2 subsistem, manajemen kesalahan reaktif dan manajemen kesalahan proaktif. Yang ketiga ada performance management, adalah yang terkait erat dengan fault management, mencoba memantau dan mengontrol jaringan untuk memastikan bahwa itu berjalan seefisien mungkin. Lalu yang keempat ada security management, yang dimana security management bertanggung jawab untuk mengontrol akses ke jaringan berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang terakhir ada accounting management, adalah pengendalian akses pengguna ke sumber daya jaringan melalui biaya. Di bawah accounting management, pengguna, individu, departemen, divisi, atau bahkan proyek dikenakan biaya untuk layanan yang mereka terima dari jaringan. Oke, selanjutnya saya akan memberikan sebuah contoh
Ini adalah contoh infrastruktur WLAN. Saya sudah menyambungkan IP dari server yang yaitu 192.168.1.254 dan juga dengan laptop 192.168.1.101. Lalu ada 192.168.1.10.102 pada laptop 1. Maka saya akan menguji apakah laptop 1 sudah terhubung ke server. Mari kita uji. Kita masuk ke run, kita masukkan ping IP server 192.168.1.254. Oke, sudah terhubung. Kita coba pada laptop 0, ping 192.168.1.254. Oke, sudah terhubung juga. Itu tadi contoh WLAN. Maka sekian dari saya. Kiranya penjabaran saya tadi, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga rangkuman ini bisa bermanfaat bagi penonton, bagi banyak orang. Terima kasih sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat.